Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Pembahasan kita membahas Sunan Ad-Darimi, kitab Sunan Ad-Darimi. Pembahasan pertama yaitu membahas tentang kitab Muqaddimah. Di dalam kitab Muqaddimah ini terdapat banyak sekali pembahasan. Pembahasan pertama yang kita bahas yaitu tentang bab makana alaihim nas qabla mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam minal jahli wad dolalah. Bab tentang kondisi manusia qabla mab'atsin nabi, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal jahli wad dolalah, yaitu kondisinya mereka dalam keadaan al-jahl, kebodohan dan kesesatan. Jadi di bab ini kita punya gambaran nanti bagaimana kondisi sebelum Nabi diutus. Bagaimana kondisi orang-orang sebelum Nabi diutus. Yang intinya kondisi mereka itu dalam kondisi kebodohan dan jauh sekali dari kebenaran, kesesatan. Pertama hadis yang dibahas an Abdillah, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala rajulun, dia berkata, qala rajulun, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu akhadu ar-rajul bima amila fil jahiliyah, apakah seseorang akan dihukum bima amila, terhadap apa yang dikerjakannya di masa fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Maksudnya apa? Di masa yang telah berlalu, kan itu. Jadi setelah dia masuk Islam, apakah dosa-dosa yang telah berlalu akan dihukum? Qala, Rasulullah bersabda, man ahsana fil Islam, siapa yang berbuat baik dalam keislamannya, lam yu'akhad, tidak akan dihukum, bima kana amila fil jahiliyah, terhadap apa yang dulu pernah dikerjakannya di masa jahiliyah, di masa kebodohannya, kan itu, kengawurannya, kan itu. Wa man asa'a fil Islam, nah ini, dan barang siapa yang berbuat buruk, kan itu, dalam keislamannya ketika dia sudah masuk Islam, maksudnya gitu, ukhidha bil awal wal akhir, dia akan dihukum dari amalannya yang dulu pas masih jahiliyah fil awal, dan sampai amalannya yang pas sudah masuk Islam. Paham gak? Saya kasih contoh ya, kan itu. Di masa jahiliyah dia sering berzina, kan itu. Kemudian masuk Islam, kan itu. Maka kalau dia masuk Islam dan berhenti berzina, kan itu, kemudian nikah, gak berzina lagi, maka zinanya yang dulu-dulu itu dihapuskan ya, hilang, dihapus dari catatan.
kok dia melakukan lagi setelah dia keislaman Islam kan itu, setelah dia masuk Islam dia zina lagi, maka apa, nanti dihukum selama dia nggak bertobat tobatan nasuha, dia nanti dihukum semuanya kan itu, zinanya yang dulu dan zinanya yang sekarang. Kalau sesuai dari hadis ini seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang benar sebenarnya kalau udah masuk Islam kan itu, dosa-dosa itu diampuni nanti sesuai ayat ada kan itu. Setelah itu kan itu, jadi dia diampuni dosa-dosanya. Setelah itu kalau dia berdosa setelah masuk Islam, nanti dihukum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku kan itu. Gitu kan itu, yang tepat. Dan nanti kalau dihukum di akhirat ya sesuai hukuman yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Sebenarnya yang tepat seperti itu. Terus kaitannya dengan hadis ini ya, hadis ini apa namanya, sebagai motivasi kan itu. Motivasi supaya apa ya, intinya jangan bermudah-mudahan berbuat keburukan ketika sudah masuk Islam kan itu. Dia karena ada di sini, jadi ini menakut-nakuti kita kan itu. Bisa jadi seperti ini juga kan itu, dihukum semuanya, yang dari awal sampai yang dari awal pas masih belum Islam, yang masih jahiliyah, sampai yang pas dia sudah masuk Islam. Kemudian hadis kedua, jadi hadis pertama ini sudah memberi gambaran itu ya, tentang masa-masa jahiliyah kan itu. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah kan itu, seperti itu. Kemudian hadis yang kedua, Anil Wadin, dari Wadin, seorang tabi'in kan itu. Ini hadis ini berarti terputus sebenarnya. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in itu kan enggak bertemu dengan Rasulullah, hanya bertemu dengan sahabat kan itu. Tapi dia menyatakan di sini anna rajulan atan Nabi, jadi seakan-akan dia hadir di masa Rasulullah gitu. Jadi di sini terputus sebenarnya, harus mursal kan itu. Tapi kita ambil pelajaran di sini kan itu, karena ini cuma sebatas kisah kan itu. Istilahnya kayak apa, mensifati kondisi kan itu. Jadi gak masalah. Dari Wadin anna rajulan, bahwa seseorang atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna ahla jahiliyah, sungguh kami dulu, ini adalah kami dulu dalam kondisi jahiliyah, bodoh. Sungguh ya Rasulullah, kami dulu itu orang yang bodoh kan itu. Wa ibadati autan, dan kami menyembah patung-patung. Fakunna naqtul, dan dulu kami membunuhi kan itu. Al-aulad, anak-anak kan itu. Nah ini kebodohan yang digambarkan di sini, kebodohannya orang-orang jahiliyah. Benar. Mas, mana itu? Nah itu tadi gambaran kebodohan orang jahiliyah. Mereka menyembahi patung-patung dan mereka membunuhi anak-anak kan itu. Wa kanat indi bintun kan itu. Dan dulu saya memiliki anak perempuan, bintun li, falamma ajabat, ketika sudah besar kan itu. Udah maksudnya bukan dewasa ya, masih agak sudah mulai bisa paham kan itu, perkataan gitu ya. Ya intinya agak besar kan itu. Jadi belum dikatakan dewasa ya, kira-kira umur 5 tahunan kan itu. Enggak, ini masih kecil kan itu. Masih kecil. Jadi bayi kan itu, lahir kan itu, punya anak perempuan kan itu. Sampai dia sudah bisa mungkin berdiri dan bicara kan itu. Minimal nyebut bapaknya kan itu. Falam ajabat itu maksudnya gitu. Dia sudah bisa intinya diajak bicara kan itu, dan bisa nyebut bapaknya kan itu. Nah, intinya gitu, seperti digambarkan di hadis ini nanti.
Wa kanat masrurah, dia sangat gembira kan itu. Anak perempuan saya ini sangat gembira bidu'ai kalau saya panggil kan itu. Dengan panggilanku kalau saya panggil. Idza da'autuha, ketika saya memanggilnya. Jadi dia punya anak perempuan, cerita kepada Rasulullah. Ketika anaknya sudah dari bayi sudah kemudian sudah mulai mengerti ucapan kan itu. Anaknya itu senang sekali kan itu kalau dipanggil kan itu. Ini gitu. Ya kan? Jadi baru masa-masa pas senang-senangnya baru bisa komunikasi kan itu. Ini belum besar sekali kan itu. Fada'autuha yauman, maka aku memanggilnya pada suatu hari. Fattaba'atsni, dia mengikutiku kan itu. Famarartu, kemudian saya berlalu kan itu. Hatta ataitu bi'ran min ahli ghaira ba'idin, sampai kan itu ke sumur sampai kan itu. Jadi dia sampai tiba di sumur keluarga ghaira ba'idin, yang tidak jauh kan itu. Fa akhadtu biyadiha, kemudian aku mengambil tangannya ya, diambil tangannya, diangkat kan itu. Faraddaitu biha fil bi'r, kemudian saya ceburkan ke sumur, dibunuh kan itu. Ini contoh kebodohan orang jahiliyah kan itu, di masa jahiliyah. Wa kana akhiru ahdi biha antakul ya abatah ya abatah. Dan di waktu itu akhir kebersamaanku dengan anak perempuanku itu, yang aku dengar hanya dia menyebut ya abatah ya abatah. Abatah itu panggilan. Jadi anak itu kan kalau di sini kan bisa manggil abi kan itu. Ada panggil abah kan itu. Ya kan? Ada panggil papa kan itu. Ada yang manggil bapak kan itu. Bapak, dan hampir sama semua harusnya. Bapak, baba, papa kan itu. Abah, abatah, abi kan itu. Jadi hampir sama semua. Abu kan itu. Abah, abatah, itu panggilan semua untuk panggilan sayang anak untuk ayahnya kan itu. Yang beda ya ayah kan itu. Yang jauh sekali kan itu, enggak mirip kan itu. Ayah. Jadi kalau papa, babah, abatah kan itu. Abah kan itu, abi kan itu. Jadi bersama semua kan itu. Masih ada kesamaan gitu ya. Jadi kebersamaan ini, orang ini dengan anaknya terakhir, yaitu dia hanya mendengar suara anaknya teriak-teriak ya abatah kan itu. Wahai bapakku, wahai bapakku. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menangis kan itu. Mendengar kisah tersebut. Wa kafa dam'u ainaihi, hingga bercucuran air matanya. Faqala rajulun min julasai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada salah satu orang yang duduk di majlis tersebut, di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ahzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih kan itu. Faqala lahu, maka Rasulullah kemudian berkata kan itu, kuf, biarkan kan itu. Fa innahu yas'al, karena dia itu sebenarnya hanya ingin bertanya amma ahammahu, hal yang penting baginya kan itu, sesuatu hal yang penting baginya. Summa qala lahu, kemudian Rasulullah bersabda, kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki tadi, a'id, ulangi alayya haditsaka fa'adahu. Kemudian jadi Rasulullah kemudian berkata, ulangi lagi kisahmu tadi, disuruh mengulangi lagi kan itu. Rasulullah pengen mendengar lagi kisah tersebut. Fa'adahu, kemudian laki-laki itu mengulangi kisah tersebut. Fabaka, Rasulullah menangis lagi kan itu. Hatta waqafa ad-dam'u min ainaihi ala lihyatihi, hingga air matanya bercucuran lagi sampai membasahi jenggotnya kan itu. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah kan itu. Jadi Rasulullah gak terus tadi kan ada yang sahabat ini ya, istilah kayak ngompori kan itu, istilahnya kayak gimana ya gitu. Istilahnya kamu itu iyalah udah bikin Rasulullah sedih kan itu. Tapi Rasulullah gak marah kan itu, malah membiarkan kan, dan ingin mendengarkannya lagi kan itu. Ini bentuk Rasulullah ini sangat menyayangi
orang-orang yang mengikutinya kan itu, di majelisnya, orang-orang yang duduk di majelisnya. Dan ini juga menggambarkan bagaimana muamalah dalam majelis kan itu. Contoh ini hadis ini juga menggambarkan muamalah dalam majelis kan itu. Tapi ingat hadis ini tadi mursal kan itu. Tapi ya dalam bab-bab adab akhlak ini sebenarnya nggak masalah kan itu. Yang penting di sini tidak untuk menghalalkan dan mengharamkan kan itu. Insya Allah di dalam hadis-hadis lain yang sahih banyak kok, yang hampir sama membahas tentang ini kan itu, hukum seperti hukum majelis kan itu, yang lebih sahih kan itu, dan hampir sama kan itu. Maka Rasulullah meminta mengulanginya, kemudian Rasulullah menangis lagi dan hingga bercucuran lagi hingga membasahi jenggotnya. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad wada'a, sesungguhnya Allah telah menghapuskan itu, anil jahiliyah ma amilu, menghapus apa yang dikerjakannya di masa-masa jahiliyah kan itu. Menghapus maksudnya menghapus di sini dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, apa yang dikerjakannya ketika di masa jahiliyah. Fasta'nif amalaka, maka memulailah lembaran baru, kerjakan kebaikan-kebaikan kan itu. Ya kan? Fasta'nif amalaka. Yaitu hadis yang kedua. Jadi hadis yang ini tadi intinya di sini. Rasulullah bersabda, innallaha wada'a 'anil jahiliyah ma'amilu. Allah menghapuskan kan itu kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di masa jahiliyah kan itu, karena masuk Islam kan itu. Fasta'nif, maka mulailah lembaran-lembaran baru di keislamanmu ini, amalkanlah. Fasta'nif amalak, lanjutkanlah, mulailah beramal yang baik kan itu. Enggak terus marah dan terus kamu harus dibunuh. Bukan ini Ustadz ini, kamu ini pantasnya dibunuh Ustadz kan itu, digorok kan itu. Saya digitukan. Ya Mas Riza. Rasulullah seperti ini kan itu. Orang ini tadi cerita habis bunuhi anak kan itu. Pokoknya syirik kan itu, masuk Islam kan itu. Rasulullah dengan lembut kan itu berkata, innallaha wada'a 'anil jahiliyah, innallaha wada'a 'anil jahiliyah ma'amilu. Allah menghapuskan dosa-dosa mereka orang jahiliyah orang-orang di masa mereka jahiliyah kan itu, apa yang mereka kerjakan. Wada'a 'anil jahiliyah ma'amilu. Jadi Allah menghapuskan apa yang dikerjakannya di masa jahiliyah, apa yang dikerjakan mereka di masa jahiliyah setelah masuk Islam maksudnya kan itu. Fasta'nif, Rasulullah kemudian memberi kesempatan, mulailah dengan lembaran-lembaran baru ini kan itu, beramalah dengan amalan yang baik kan itu. Enggak terus kamu pantasnya dibunuh kan itu, digorok kan itu. Hadis yang ketiga dari Mujahid an Mujahid qala, dia berkata, haddatsani maulaya kan itu, bercerita kepadaku budakku bercerita kepadaku, anna ahlahu ba'asu ma'ahu, bahwa keluarganya mengutus dia kan itu, mengutus dia biqodahin fihi zubdun, mengutus dia dengan membawa keju kan itu, dan walabanun, dan susu, ila alihatihim, untuk dipersembahkan kepada tuhan-tuhan mereka, berhala-berhala mereka gitu maksudnya. Jadi budak ini mantan budak kan itu, maulaya ini maksudnya mantan budak kan itu. Mujahid bercerita bahwasanya mantan budaknya pernah sering diutus keluarganya untuk mempersembahkan susu dan keju, diberikan kepada berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka. Qala, kemudian budak itu berkata, mantan budak tadi ya berkata, famana'ani, keluargaku melarangku kan itu, an akula az-zubda, melarangku untuk memakan tadi persembahan itu, memakan keju dan juga maksudnya susunya juga. Kenapa?
lima tiha. Alasannya karena mereka takut kan itu terhadap berhala-berhala tersebut. Ini gambaran kebodohan mereka. Ini contoh hadis ini menggambarkan kebodohan orang jahiliyah, takut sekali dengan apa? Berhala kan itu. Takut sekali dengan berhala. Sampai keju dan susu yang sudah diniatkan untuk dipersembahkan kepada berhala itu jangan sampai kamu makan. Nanti takut kalau berhalanya marah kan itu. Maka apa? Di sini dikasih pelajaran kan itu. Faja akalbun, kemudian datang seekor anjing. Faakal azubda kan itu. Kemudian anjing itu memakan keju itu kan itu. Wasyariba al-laban, kemudian anjing itu meminum susu itu kan itu. Tsumma bala, kemudian mengencingi alas sonam, dan mengencingi patung itu kan itu. Wa huwa isafun wa nailah. Patungnya namanya sering disebut, yang disebut ini yaitu patung itu namanya Isaf dan Nailah gitu maksudnya. Dia mengencingi Isaf dan Nailah, patung itu maksudnya gitu. Ini kasih pelajaran, itu contoh apa namanya, intinya budak itu, mantan budak itu bercerita ke Mujahid kan itu. Saya dulu bodoh kan itu. Saya dikasih diutus keluargaku, sering diutus keluargaku untuk memberikan sesaji ke berhala-berhala. Dan saya nggak boleh makan sesaji tersebut karena keluargaku kan itu takut kan itu dengan berhala-berhala tersebut kan itu. Jadi ini keyakinan jahiliyah mereka kan itu. Kemudian dia melihat anjing, dia ngambil pelajaran, anjing aja nggak takut kan itu. Keju dimakan kan itu, susunya dimakan, bahkan patungnya dikencingi kan itu. Yang sekarang, kalau sekarang orang Nasrani apa? Patungnya dia apa coba sekarang? Patung. Katanya kan Tuhan kan itu. Orang Nasrani kan menganggap itu Tuhan kan itu. Kok Tuhan kok patung dia apa? Disinfektan kan itu. Masa Tuhan kok didisinfektan kan itu. Disemprot disinfektan kan itu. Tuhan masa bisa kena virus kan itu. Katanya Tuhan kok didisinfektan kan itu. Ya dan billah kan itu. Itu ada itu meme-meme lucu yang untuk orang patung orang-orang Nasrani kan itu. Katanya Tuhan kok didisinfektan kan itu. Ada yang itu di grup Mas Rizal? Nggak ada. Ya wis. Lanjut. Sekarang ke hadis yang terakhir. Jadi gitu ya. Itu contoh kebodohan orang jahiliyah, saking takutnya dengan patung kan itu. Mereka sampai nggak berani makan sesaji tadi kan itu. Kalau sudah diniatkan mau dipersembahkan kan itu. Dan itu dikasih pelajaran langsung kan itu. Dia kan itu. Anjingnya aja berani kan itu makan kejunya, anjingnya aja berani makan susunya kan itu. Bahkan mengencingi patung tersebut kan itu. Jadi kalau zaman sekarang kan itu ada orang yang masih nyembah patung, itu jelas sekali orang jahiliyah kan itu, bodoh kan itu, orang-orang bodoh. Patung masa dari disinfektan kan itu, patung masa dibuat kan itu, patung masa dipukuli kan itu nggak bales kan itu. Tuhan kok dipukuli nggak bales kan itu, Tuhan kok didisinfektan kan itu. Terus Tuhan diapakan lagi kan itu. Ada video-video yang meme-meme lucu-lucu seperti itu untuk dakwah sebenarnya, untuk memberi pelajaran kepada orang Nasrani. Ini juga kita nggak bisa ngambil faedah. Cara mendakwahi orang Nasrani itu seperti ini kan itu, yang nyembah-nyembah patung, orang-orang musyrik. Ini kita bisa memberi pelajaran untuk cara berdakwah seperti ini kan itu, memberi contoh kan itu. Karena mereka takut kan itu sama itunya Tuhan mereka. Misal itu ya, kalau yang misal mungkin di pelosok itu takut sama pohon kan itu. Ya kita kasih contoh, pohonnya dikencing kan itu. Saya contohkan ya itu. Pohon ini kalau betul-betul ada bisa memberikan keburukan itu, saya mencelakai saya kan itu. Ya itu saya contohkan kan itu. Saya kencingi kan itu. Dengan itu. Buat dakwah kan itu. Tapi ya mentalnya kalau mau dakwah harus dibangun dulu kan itu. Takutnya malah dikeroyok orang banyak kan itu. Tapi ada yang bilang tuh Tuhannya Nasrani hanya pakai kolor doang tadi.
Ya. Ya kalau kita kalau menghina jangankan itu, menghina Tuhan itu menghina Tuhannya orang-orang kafir itu jangankan itu. Karena apa? Nanti mereka membalas menghina Tuhan, menghina Allah kan itu. Ya gitu. Kalau menghina jangankan itu. Tapi kalau memberi pelajaran seperti itu tadi itu enggak masalah. Tapi emang hati-hati sekali kan itu dalam memberi pelajaran memang kan itu. Jangan sampai nanti terkena istilahnya ya dengan hukum kan itu, hukum positif kan itu. Jangan sampai nanti dikasus kayak kan itu ya. Intinya hati-hatilah dalam masalah ini dakwah. Tadi yang masalah mengencing itu juga hati-hatilah kan itu. Ya jangan terus langsung bener-bener langsung diviralkan di YouTube kan itu. Ini saya kencingi Yesus kan itu. Jangan ini. Nanti takutnya nanti malah bikin fitnah kan itu, dikasuskan Islam, orang-orang Islam, apalagi ormas-ormas Islam nanti dikasuskan kan itu, maksudnya disudutkan gitu ya. Kemudian dari Abu Roja, Abi Roja hadis keempat, qala kunna fil jahiliyah, dulu kami ketika di masa jahiliyah, idza asabna hajaran, jika kami mendapatkan batu hajaran hasanan, batu yang indah kan itu, abadnahu, kami menyembah batu tersebut. Wa illam nusib hajaran, jika kami tidak bisa mendapatkan batu yang bagus kan itu, maka apa? Jama'na kusbatan min romlin, kami buat gundukan kan itu, dari pasir, kami kumpulkan pasir, kami buat gundukan. Tsumma ji'na bin naqah, kemudian kami datangkan unta, kami bawa datangkan unta ke gundukan tersebut. Tsumma ji'na bin naqah as-sofi, kemudian kami bawa kan itu unta yang sofi itu banyak susunya kan itu, kami ini bawa ke gundukan tadi kan itu. Fatafaju alaiha, kemudian unta itu mekangkang di gundukan tersebut. Masa Tuhan dimekakangi kan itu. Ini goblok kan itu orang ini, jahiliyah gitu. Masa Tuhan mereka dibuat dari gundukan pasir kan itu. Kayak apa jenenge lah. Ini kan apa? Kayak apa ya? Gundukan gitu istilahnya. Punden itu gundukan juga. Enggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak gundukan punden. Kayak kuburan, Pak, kalau punden itu. Kayak makam itu loh. Ya. Saya seperti itu. Ya intinya makam itu gundukan juga. Hampir sama. Ya intinya gini, mereka ini saking bodohnya masa jahiliyah tadi, kalau nggak menemu batu yang bagus kan itu, yang nggak bisa disembah, mereka ngumpulkan pasir, dibuat gundukan, kemudian mereka ambil unta, dimekangkangkan di gundukan tersebut, untanya mekangkang kan itu. Kemudian apa? Fanah lubuha alal kusbah hatta tarwiha, dan kami peras susu unta tersebut kan itu, supaya menyirami, hingga untuk menyirami gundukan tersebut, supaya mengeras lah itu, supaya basah kan itu. Ya mungkin anggapannya supaya bagus lagi kan itu, supaya bagus lah gitu. Pasir dikasih susu kan itu, supaya jadi bagus kan itu. Tsumma na'budu tilkal kusbah, kemudian kami menyembah gundukan tersebut, ma'aqamna bidzalikal makan, selama kami tinggal di tempat tersebut kan itu. Iya, dan bila ini kebodohan sekali kan itu mereka ini. Tuhannya dibuat kan itu. Dan kalau Tuhannya pertama dari batu kan itu, cari batu yang paling bagus kan itu. Kalau nggak nemu batu yang paling bagus, mereka ngumpulkan pasir, dibuat gundukan kan itu. Kemudian diperaskan susu, disirami dengan susu kan itu. Dan dimekangkangi unta tadi kan itu. Tuhan masuk dimekangkangi unta kan itu. Iya, dan billah, semoga Allah menjauhkan kita semua dari kebodohan-kebodohan seperti ini. Faedah hadis kan itu. Jadi gini, manusia itu kodratnya, istilahnya manusia itu punya sifat menghamba kan itu, butuh kan itu Tuhan itu istilah gitu. Jadi wong jahiliyah ini masih ada sisi positifnya apa coba? Butuh Tuhan kan itu. Kalau orang komunis itu lebih jelek lagi berarti kan gitu. Hah? Loh, mereka itu malah menghina Tuhan kan itu, menghancurkan Tuhan kan itu, nggak percaya terhadap Tuhan kan itu, memerangi Tuhan. Mereka gitu akidahnya. Akidah komunis kan gitu, tidak ada Tuhan. Tuhan itu apa kan itu, kalau ada yuk diperangi kan itu. Komunis kan gitu. Ateis, Pak, kalau PKI itu. Apa?
ateis tidak ada Tuhan. Ya intinya dia membenci apa Tuhan. ajaran Malah dia itu pokoknya PKI? membenci Tuhan. Tidak hanya tidak ada Tuhan, dia itu membenci Tuhan, memerangi Tuhan, memerangi peribadahan, anti peribadahan. Itu PKI kan itu. Menganggap peribadahan itu merugikan. Jadi manusia itu harus kerja kan itu. Kalau waktu kerjanya dikurangi untuk ibadah itu merugikan dirinya, merugikan orang lain, merugikan kotanya, dan merugikan negaranya kan itu. Itu menurut orang PKI gitu. Peribadahan itu merugikan Ini terasa negaranya ya Pak, kan itu. prakteknya ya Pak. Hah? Prakteknya ateis terasa ya hari ini ya. Hanya masjid ditutup. Iya, iya. Menjurus ke arah itu Pak. Ateis seperti itu. Ya, Kita percaya Tuhan ateis. ya udah Nah, kan itu. Jumatan akan ditutup Pak, Mas Yako. Dah. Dah dulu. Sampai ke memburu sampai ke perumahan Minang Pak. Di situ padat malah Pak. Dah dulu, ngajinya diselesaikan dulu. Oke. Oke, lanjut ngaji. Lanjut dulu. Ya. Iya. Jadi itu intinya, manusia itu punya sifat asli kan itu, ya kan? Manusia itu punya sifat fitrah, butuh terhadap Tuhan, atau sifat fitrahnya mencari Tuhan kan itu, kembali kepada Tuhan kan itu. Dan itu bisa dengan pemahaman yang benar itu ketika dituntun dengan Al-Quran kan itu, memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah, akhirnya bisa menemukan atau mengimani Tuhan yang benar, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Kita kan bukan nyembah Tuhan karena orang tua kan itu. Kita nyembah Allah bukan karena orang tua kan itu. Kita nyembah, kalau anak kecil mungkin masih gitu, nyembah Allahnya mungkin karena orang tua kan itu. Tapi kita kalau bisa sekarang nyembah Allah itu emang kita didasari tadi karena kita memahami, beriman kan itu, memahami dari Al-Quran kan itu. Dan dari Al-Quran, dari ngaji ini kita mengenal kan itu, mengenal iman, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngaji itu penting. Ngaji itu nggak wajib kan itu bagi orang yang udah tahu kan itu. Tapi manusia itu karena bodoh akhirnya ngaji itu apa? Wajib kan itu. Kok hilang sih? Islam kan harus mengenal Quran, Rasul, Allah. Wes, lanjut ngaji. Keluarga. Lanjut ngaji ya. Tuh, bilang lagi sih. Nah, tadi kan kemarin gitu. Sekarang faedah hadis kan itu. Kita pindah ke faedah hadis. Ini saya ambilkan dari Fathul Bari kan itu. Jadi ini agak keluar dari tema kan itu. Temanya kan tadi membahas tentang kondisi orang di masa jahiliyah, tapi intinya situ udah paham ya. Kondisi di masa jahiliyah. Sekarang kita faedah hadis. Saya ambilkan dari kitab Fathul Bari, pertama itu Al-Khattabi. Al-Khattabi menjelaskan, ini hadis yang pertama. Hadis pertama yang membahas tentang tadi man ahsana fil Islam kan itu, siapa yang berbuat baik dalam keislamannya kan itu, maka apa? Di apa namanya tadi di atas itu, saya lupa. Lam yu'akhadu bima kana amila fil jahiliyah kan itu. Tidak dihukum kan itu. Atau tidak dihukum apa yang dikerjakannya di masa jahiliyah kan itu. Atau artinya gini. Orang yang berbuat baik di masa Islam kan itu, di masa keislamannya kan itu, dosa-dosa yang lalu dihapuskan kan itu, ya kan? Waman asa'a fil Islam, dan siapa yang berbuat buruk kan itu fil Islam, dalam keislamannya, ukhidha bil awal wal akhir, dia akan dihukum dosa-dosanya yang pas belum masuk Islam hingga dosa-dosanya yang sudah masuk Islam kan itu. Nah, ini dijelaskan di sini dari Fathul Bari kan itu. Pertama dari Al-Khattabi, zahir hadis ini menyelisihi ijma kan itu. Ijma'nya apa? Bahwa keislaman itu menghapus amalan-amalan buruk yang telah berlalu. Nah, ini yang kita pakai patokan di sini kan itu. Bahwasanya ulama itu sepakat kan itu, keislaman itu menghapus amalan-amalan buruk yang telah berlalu.
berlalu kan itu. Tapi zahir hadis ini kan itu, ini menyelisihi hal tersebut kan itu. Makanya nanti dijelaskan di sini kan itu, bagaimana memahaminya. Kemudian Al-Khattabi menjelaskan di faedah yang kedua, ini sebagaimana firman Allah. Nah, sebagaimana firman Allah di surat, waduh lupa saya tulis ini, surat Al-A'raf ayat 38 kan itu. Kalau nggak salah Al-A'raf ayat 38. Oh bukan, bentar. Al-Anfal bukan Al-A'raf. Ini surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, in yantahu, jika mereka berhenti maksudnya dari kekafirannya, kemudian beriman, maka apa? Yughfar lahum ma qad salaf, diampuni bagi mereka ma qad salaf, apa yang telah berlalu kan itu. Wa in ya'udu, dan jika mereka mengulanginya kan itu, mengulangi apa? Perbuatan kufur, kembali kafir kan itu, faqad madad sunnatul awwalin, sesungguhnya telah berlalu sunnah orang-orang terdahulu. Maksudnya apa? Sunnatullah ini membinasakan orang yang kembali kafir atau yang murtad kan itu. Jadi hati-hati sekali dalam masalah kafir memang kan itu. Dalam perkara kufur hati-hati sekali. Jadi orang yang kembali melakukan perbuatan kufur, ancamannya ini kan itu, karena kebiasaannya kan itu, orang yang kembali kufur itu akan dibinasakan kan itu. Kemudian ketiga, Al-Khattabi menjelaskan lagi, kafir, orang kafir jika masuk Islam tidak diberi hukuman terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian jika masih melakukan dosa, maka dihukum sesuai dosanya kan itu. Jika melakukan ini kalau dosa ya. Jadi kalau dia orang kafir, kalau masuk Islam, dia tidak diberi hukuman terhadap apa yang telah dikerjakannya kan itu. Kemudian jika dia masih melakukan dosa, maksudnya apa? Masih melanjutkan lagi minum khamr, berzina kan itu. Jika dia melakukan dosa, maka dihukum sesuai dosanya kan itu. Tidak dikafirkan gitu maksudnya kan itu. Jika melakukan kekufuran, nah ini, jika dia melakukan kekufuran, maka apa? Di sini diancam pertama kan itu, dan diminta untuk berhenti, menghentikan kekufuran kan itu, dengan dijelaskan hujahnya kan itu, tidak dihukumi hukuman kafir. Penting ini kan itu. Ini muamalah kita terhadap orang yang melakukan syirik, terhadap orang yang melakukan kekufuran. Paham? Orang Islam, bukan orang kafir ya. Jadi kalau ada orang Islam kan itu, ketika dia berbuat dosa kan itu, maksiat, semua dosa kan itu, dia diberi hukuman sesuai dosanya kan itu. Kan itu, tidak terus dikafirkan. Paham? Sedangkan kalau orang Islam melakukan kekufuran, nah ini, itu apa? Diancam kan itu, dan disuruh berhenti dari kekufuran kan itu, dengan dijelaskan hujahnya, kesalahannya sampai dia sadar kan itu, disadarkan gitu maksudnya, dengan dalil kan itu, ilmu kan itu, dan tidak dihukumi hukuman kafir kan itu. Ini selama masih Islam dan dia berhenti gitu maksudnya kan itu, tidak dihukumi dengan hukuman kafir kan itu. Ini Khattabi kan itu. Kemudian Ibnu Hajar berkata juga kan itu, menjelaskan orang Islam yang melakukan kekufuran pertama diancam kan itu, diminta berhenti dengan hujah kan itu. Kemudian di akhir ini dipertegas lagi, kemudian di akhir jika tidak berhenti diberi hukuman, maksudnya hukuman kafir kan itu, diberi hukuman kafir gitu maksudnya.
Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan lagi, yang dimaksud berbuat buruk di hadis ini yang benar ini adalah kekufuran, kan itu maksudnya gitu. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan di hadis tadi disebutkan man asaa, siapa yang berbuat keburukan, kan itu. Nah, yang dimaksud berbuat buruk di hadis ini adalah maksudnya adalah kekufuran. Ini adalah makna yang paling utama karena kufur adalah akhir dari setiap keburukan dan akhir dari setiap kemaksiatan. Akhir dari setiap keburukan dan kemaksiatan terberat, kan itu kufur itu kemaksiatan terberat. Lalu jika seseorang murtad jika seseorang murtad dan mati dalam kekufuran, maka dia seperti orang yang belum Islam dan dihukum semua dosanya yang lalu sebelum keislamannya. Ini seperti yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari, kan itu. Ini penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Beda dengan Al-Khattabi, agak beda, kan itu. Agak berbeda, kan itu. Kemudian Ibnu Battal menjelaskan lagi, kan itu. Maksud hadis ini siapa yang berbuat baik dalam keislamannya secara terus-menerus secara terus-menerus menjaga keislamannya dan mengerjakan syarat-syarat keislaman, kan itu, maka dia tidak dihukum terhadap semua kesalahannya di masa jahiliyahnya. Ini lebih rinci lagi, kan itu. Yang tidak dihukum di masa jahiliyahnya itu orang Islam yang betul-betul menjaga keislaman dan syarat-syaratnya, kan itu. Sedang siapa yang berbuat buruk dalam keislamannya, maksudnya dalam akidah, kan itu, dengan meninggalkan tauhid, dirinci lagi, kan itu, maka dia dihukum terhadap semua kesalahannya yang lalu dan yang setelah masuk Islam. Maksudnya kesalahan sebelum dan yang setelah Islam, kan itu. Dan Ibnu Battal telah bertanya ke berbagai ulama, mereka memaknai keburukan di sini benar adalah kufur, kan itu. Karena mereka ijma sepakat bahwa muslim tidak dihukum, tidak diberi hukuman gitu maksudnya, terhadap dosa-dosanya yang di masa jahiliyahnya, kan itu. Makanya di sini man asaa, siapa yang berbuat keburukan, kan itu, akan dihukum semuanya dosa-dosanya yang di awal dan di akhir, kan itu. Ini maksudnya adalah yang kufur, kan itu. Dan ini emang yang makna yang paling mendekati kebenaran, kan itu, dari hadis itu. Ibnu Atin juga menjelaskan, kan itu, dari makna hadis itu, siapa yang berbuat baik dalam keislamannya, ini diartikan siapa yang berbuat dalam keislamannya artinya mati muslim, kan itu. Man ahsana fil Islam itu diartikan mati muslim. Jadi siapa yang mati muslim maka dosa-dosanya dihapus, dosa-dosa yang berlalu, kan itu. Sedangkan siapa yang berbuat buruk, man asaa fil Islam, ini maksudnya adalah artinya mati kafir. Siapa yang mati kafir maka akan dihukum semua dosa-dosanya yang lalu sebelum Islam, ketika masa jahiliyah, sampai dosa-dosanya pas ketika dia Islam, kan itu. Ini maknanya menurut saya lebih bagus ini, kan itu. Enak, kan itu maknanya ini, makna hadisnya, kan itu. Kemudian Al-Bauni, kan itu, dia menjelaskan juga siapa yang berbuat baik dalam keislamannya, yaitu siapa yang akidahnya yang benar, bersih dari nifak. Ini lebih susah lagi nih. Siapa yang bersih dari nifak dan keraguan, kan itu, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu, kan itu. Sedang siapa yang berbuat buruk dalam keislamannya, yaitu riak, kan itu, Islamnya riak, kan itu, dan sum'ah, kan itu, maka dia nanti dihukum ketika mati, kan itu. Jadi ini masih siapa yang hidup dan di dalam masa keislamannya tidak riak, tidak sum'ah, kan itu, jadi tidak ada nifak sampai dia mati, kan itu, maka nanti dihapus dosa-dosanya. Sedangkan siapa yang sampai mati Islamnya ini Islam yang riak, munafik, kan itu, sum'ah, hanya untuk kedok, kan itu, Islamnya hanya untuk kedok, kan itu. Jadi Islamnya nggak benar-benar Islam, dia itu cuma kedok, di hatinya sebenarnya dia mengingkari keislaman, kan itu. Sampai mati kalau seperti ini, dia akan dihukum dosa-dosa yang telah berlalu dari pas masa jahiliyahnya sampai pas dia ketika dia Islam, kan itu. Sedangkan Al-Qurtubi, kan itu, dia menjelaskan, Al-Qurtubi juga,
makna hadis siapa yang berbuat baik dalam keislamannya itu maksudnya apa? Yaitu berbuat ikhlas. Ini lebih rinci lagi. Siapa yang berbuat ikhlas hingga mati, kan itu. Yang ikhlas hingga mati, maka nanti dosa-dosanya semua diampuni. Dan siapa yang berbuat buruk dalam keislamannya, kan itu, yaitu apa? Bagi yang sampai mati munafik, matinya munafik, kan itu. Maka itu maksudnya, maka dihukum, kan itu, kekufurannya yang sebelum Islam ditambah dengan kemunafikannya ketika Islam, gitu maksudnya. Sedangkan Imam Ahmad, nah ini ada penjelasan bagus dari Imam Ahmad. Abu Hanifah pernah mengatakan gini, bahwa orang muslim itu tidak dihukum terhadap setiap kesalahannya di masa jahiliyah. Sampai saya paham ya. Jadi Abu Hanifah memutlakkan, kan itu. Tidak ada batasan, kan itu. Setiap orang muslim masuk Islam, kan itu, dosa-dosanya di masa jahiliyah itu dihapuskan, itu. Kemudian dibantah dengan hadis ini oleh Imam Ahmad, kan itu. Maka penjelasannya gitu, penjelasannya dari di sini Imam Ahmad, setiap dosa di masa jahiliyah, ini penting. Setiap dosa di masa jahiliyah jika tetap dikerjakan ketika Islam, kan itu, maka tetap dihukum semuanya, kan itu. Maksudnya gitu. Jadi kalau pas di masa jahiliyah minum khamar, kan itu, kok di Islamnya dia masih minum khamar, maka dihukum semuanya, kan itu. Ya kan? Gitu. Karena apa? Isror, itu perbuatan isror. Terus berbuat maksiat, belum bertobat dari maksiat. Dan keislamannya hanyalah apa? Untuk bertobat dari dosa kekufuran, untuk kekufuran. Jadi dia nggak kafir, kan itu. Tapi dia punya dosa yang belum betul-betul berhenti, belum betul-betul bertobat. Ini yang Imam Ahmad, kan itu. Jadi kalau dia ketika jahiliyah minum khamar, kemudian ketika dia mukmin dia masih minum khamar, maka minum khamar, dosa khamarnya pas masa jahiliyah itu nanti ditambahkan dengan dosa khamarnya pas di masa keislamannya, kan itu. Ini menurut Imam Ahmad, kan itu. Karena apa? Dia masih israr, belum tobat, kan itu. Belum tobat nasuha, kan itu. Jadi kalau tobat nasuha baru semua dosanya itu nanti hilang, kan itu, dihapuskan, kan itu. Insyaallah taala bimasyiatillah, semua itu bimasyiatillah. Maghfirah itu kan bimasyiatillah, intinya gitu. Udah sampai sini dulu pembahasan kita. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.